Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak ibu hari ini, sehat? Nah, ibu harap anak-anak ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, seperti biasa, ibu mau mengajak anak-anak ibu untuk melakukan senam jari. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tut, tepuk jari 2 wat, tepuk jari 3 gat, tepuk jari 4 pat, tepuk jari 5 ma, bertepuk semua, duduk yang rapi, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, ibu mau mengingatkan anak-anak ibu untuk tidak lupa mengisi absennya di grup WhatsApp kelas kita ya. Jangan sampai lupa ya nak, ibu tunggu sampai pukul 10 pagi. Harus diisi ya. Nah, materi kita hari ini adalah PJOK membahas tentang manfaat pemanasan dan pendinginan aktivitas fisik. Nah, setelah pembelajaran nanti, ibu harap anak-anak ibu dapat mengetahui manfaat pemanasan dan pendinginan. Yang kedua, ibu harap juga anak-anak ibu mampu mengetahui bagaimana cara pemanasan dan bagaimana cara pendinginan. Dan yang ketiga, anak-anak ibu mengetahui akibat dari tidak melakukan pemanasan dan pendinginan. Dan yang terakhir, diharapkan juga anak-anak dapat mengetahui hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika sedang atau bahkan setelah melakukan pemanasan dan pendinginan. Sebelumnya, ibu mau bertanya, apa yang kita lakukan sebelum melakukan olahraga? Ya, betul sekali. Sebelum berolahraga, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan adalah gerakan pendahuluan sebelum melakukan aktivitas utama untuk menyiapkan otot-otot tubuh yang terlibat dalam aktivitas gerak selanjutnya. Bagaimana manfaat dengan pemanasan? Yang pertama, meningkatkan suhu tubuh dan aliran darah ke otot sehingga oksigen dan nutrisi juga meningkat. Yang kedua, mempersiapkan otot sebelum melakukan olahraga sehingga bisa meminimalisir terjadinya cedera. Dan yang ketiga, mencegah kelelahan berlebih pada otot serta pada jantung. Dan yang keempat, mempersiapkan saraf sebelum melakukan olahraga agar bekerjanya tidak terlalu keras. Dan sedangkan bentuk-bentuk dari pemanasan yaitu yang pertama, jogging. Jogging adalah aktivitas berlari kecil. Nah, kemudian dilanjutkan dengan peregangan. Bisa dilakukan dengan peregangan statis, yaitu dilakukan dengan melakukan beberapa gerakan selama beberapa detik. Atau bisa juga dengan melakukan peregangan dinamis. Nah, peregangan ini dilakukan dengan memperpanjang gerak sendi dengan digerakkan berulang kali dalam beberapa hitungan. 1, 2, 3.
sekarang ibu tanya, apa yang anak-anak lakukan setelah berolahraga? Ya, betul sekali. Hal yang kita lakukan setelah berolahraga adalah pendinginan. Pendinginan merupakan fase dalam berolahraga yang bertujuan mengembalikan kondisi tubuh dan detak jantung kembali ke normal secara perlahan. Apa manfaat dari pendinginan? Nah, manfaat pendinginan yang pertama yaitu meminimalisir terjadinya gejala pusing dengan menjaga aliran darah ke seluruh tubuh tetap lancar. Yang kedua, membantu menghilangkan zat metabolit atau zat perantara yang terbentuk selama proses metabolisme. Yang ketiga, menurunkan denyut jantung dan tekanan darah secara bertahap. Dan yang keempat, menetralkan kinerja otot dan sendi serta mencegah nyeri otot. Nah, berikut merupakan bentuk-bentuk dari pendinginan. Dan perlu anak-anak ketahui, untuk melakukan pemanasan atau pendinginan itu cukup dilakukan selama 10-15 menit sebelum dan sesudah olahraga. Dan hal-hal yang harus dihindari ketika akan, sedang, dan setelah berolahraga adalah yang pertama, ketika akan berolahraga kita tidak dianjurkan untuk makan terlalu banyak dan minum dan makan makanan pedas. Dan juga kita tuh harus sebelum berolahraga kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu, tidak boleh tidak melakukan. Nah, ketika sedang berolahraga, kita tidak boleh memaksakan diri terlalu keras dalam berolahraga dan juga tidak boleh dilakukan secara bercanda-canda. Sedangkan setelah melakukan olahraga, kita tidak boleh tidak melakukan pendinginan. Jadi harus melakukan pendinginan dan juga tidak boleh meminum soda dan makan terlalu banyak agar tidak mengalami sakit perut. Apa saja akibat ketika kita tidak melakukan pemanasan dan pendinginan sebelum berolahraga? Yang pertama yaitu mudah cedera. Saat olahraga, otot tubuh akan mendapatkan tekanan lebih besar dari biasanya. Hal ini membuat otot tubuh membutuhkan darah dan oksigen lebih banyak. Nah, tidak melakukan pemanasan dapat menyebabkan otot hanya menerima darah dengan oksigen yang sedikit. Hal ini membuat otot jadi tidak punya cukup tenaga untuk menahan tekanan saat berolahraga. Nah, dengan begitu otot tubuh kita akan menjadi lebih mudah mengalami cedera. Yang kedua, cepat lelah. Saat melakukan pemanasan, darah dan oksigen akan masuk ke dalam otot dan menjadi sumber tenaga untuk olahraga. Dan tak hanya itu, sendi di tubuh kita akan menjadi longgar saat kita melakukan pemanasan. Nah, sendi yang longgar ini akan membuat kita menjadi leluasa dalam melakukan olahraga. Dan jika kita tidak melakukan pemanasan, kita akan kehilangan banyak tenaga. Yang ketiga, fokus menjadi terganggu. Saat pemanasan, darah tidak hanya mengalir ke otot, tetapi juga ke otak. Nah, darah yang mengalir ke otak bisa membantu meningkatkan konsentrasi saat berolahraga. Nah, kalau tidak pemanasan, darah yang mengalir ke otak hanya sedikit dan membuat kita menjadi lebih tidak fokus. Nah, tidak fokus saat olahraga dapat menyebabkan cedera. Untuk itu, kita harus
melakukan pemanasan sebelum melakukan olahraga. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, adakah anak-anak Ibu yang kurang memahami dan ingin bertanya mengenai manfaat pemanasan dan pendinginan aktivitas fisik? Jika ada, Ibu persilahkan kepada anak-anak Ibu untuk mengetiknya di grup WhatsApp kita ya. Nanti Ibu akan balas satu persatu. Selanjutnya, tugas anak-anak Ibu adalah mengumpulkan informasi yang relevan seputar manfaat pemanasan dan pendinginan pada aktivitas fisik. Kemudian dicatat dan difoto dan dikumpulkan kepada Ibu. Ibu akan kasih waktu sampai pukul 10. Jangan lupa dibuat ya. Nah, dari pembelajaran hari ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pemanasan dan pendinginan itu sangat penting dilakukan sebelum dan sesudah melakukan olahraga agar ketika kita melakukan olahraga kita tidak mengalami cedera. Nah, selain itu juga pemanasan dan pendinginan pada aktivitas fisik memiliki banyak manfaat. Dengan catatan, agar manfaat itu bisa kita dapatkan, tentu kita harus melakukan pemanasan dan pendinginan sesuai prosedurnya. Tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak Ibu dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Nah, jangan lupa untuk membaca materi untuk minggu depan, yaitu tentang seni lukis ya. Jangan lupa belajar. Oke, Ibu tutup materi pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.